Shalom, salam damai semuanya. Welcome, Shalom, sebagai berapapun yang hadir hari ini, karena kemarin sibuk banget ya. Kita mau puji Tuhan, kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Duduk saudara-saudara, bisa sit. Hukum yang utama adalah di dalam
gereja di dalam kekristenan adalah hukum kasih. Mari kita lagu berikut mengingatkan kita akan pentingnya kasih dalam hubungan kita antar sesama dan juga kepada Tuhan. Bahasa cinta.
Lagu pujian berikutnya mengenai tentang bila sangkakala berbunyi ketika Maranatha Tuhan Yesus datang, dan bagaimana apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti ya. Bila sangkakala mari kita nyanyikan sambil berdiri, kita puji kita semua mendapat keselamatan itu ya. Di dalam buku kehidupan nama kita ditulis. Kita berdoa selalu untuk umat di tempat ini supaya selalu terbuka hatinya dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, supaya pada saat itu kita semua mendapatkan keselamatan. Wow.
Lagu sebelum firman, mungkin lagu baru buat kita coba belajar ya. Kata-katanya bagus sebenarnya lagu lama, cuman kayaknya banyak orang tidak tahu lagu ini, tapi kata-katanya bagus, mari kita serapi. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang, karena hanya Dia saja yang penolong kita, kota benteng kita, dan Dia menjadi tempat perlindungan kita. He is our shelter di dalam segala masalah kita. Dekat Allah saja aku
keselamatan kami, kota benteng kami, perlindungan kami, perlindungan yang kekal. Engkaulah tempat kami berteduh, Engkaulah keselamatan kami, ya Yesus. Biarlah hari ini merupakan hari di mana kami memulainya dengan menyembah, memuji, mengagungkan. Biarlah Engkau menjadi Tuhan bukan hanya di mulut bibir kami, tetapi dalam hati dan seluruh hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Kristus. Penuhi kami dengan sabda-Mu yang hidup. Teguhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sanggup mengerti dan melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Tuhan, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca Injil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 2 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Mungkin saudara cerita yang tertera di sana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bulung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memelihara. Haleluya. Tema khotbah hari ini adalah mujizat atau tanda. Hari ini saudara kita bicara tentang miracle, mujizat. Apakah Anda percaya mujizat masih ada? Tentu ya, mujizat masih ada sampai sekarang. Tapi mari kita bicara lebih dalam tentang mujizat di dalam Injil Yohanes ini. Saudara, kerap kali orang menganggap mujizat itu sebagai sesuatu tontonan, sesuatu yang mengagumkan, yang terjadi luar biasa, yang membuat orang takjub, seperti orang melihat sebuah pertunjukan. Wow, mujizat, ajaib, dan seterusnya. Tetapi Yohanes dengan sangat teliti tidak mau menyebut mujizat sebagai miracle, wonders, keajaiban, tetapi dia menyebut mujizat yang terjadi sebagai tanda, sign. Sebetulnya selama hidup Yesus, berapa banyak mujizat dia lakukan? Banyak sekali. Tetapi kalau Anda membaca Injil Yohanes, dia cuma mencatat ada 7 mujizat saja. Dari yang banyak itu dia memilih hanya 7. Dan dia tidak menyebutnya sebagai miracle atau wonder. Dia menyebutnya sebagai sign, tanda. Ada 7 tanda di dalam Injil Yohanes. Dan yang kita baca hari ini di dalam ayat 11 disebut itu yang pertama dari tanda-tandanya. Ini mujizat yang pertama yang dicatat oleh Injil Yohanes. Mujizat air menjadi anggur. Nah, seperti saya katakan tadi, saudara, mujizat dalam Injil Yohanes bukan tontonan, tetapi sebuah sign. Artinya apa? Kalau tontonan, berarti mujizat itu menjadi fokusnya. Dia yang menjadi subjeknya. Sehingga orang, wow, melihatnya. Mujizat. Itu kalau mujizat sebagai tontonan. Tetapi Yohanes ingin mengatakan mujizat itu bukan fokus. Mujizat itu bukan utamanya. Dia bukan subjek yang utama. Mujizat itu cuma sebuah sign, sebuah tanda untuk menunjuk sesuatu yang lebih utama daripada itu. Mujizat hanyalah sebuah tanda. Sama seperti Anda melihat sebuah tanda di jalan, tanda lalu lintas, dia menunjuk kepada sesuatu yang lebih daripada dirinya. Gejala yang ada di dalam tubuh seseorang, misalnya dia bersin-bersin, beringus, batuk, itu tanda, itu gejala. Tetapi yang sebenarnya bukan itu. Karena apa yang sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi pada tubuhnya, dia sedang sakit. Sakit apa itu? Itu yang harus dicari. Bukan simptom, tanda. Sekali lagi, mujizat air menjadi anggur adalah tanda yang menunjuk kepada sesuatu message yang lebih penting. Mari kita telusuri message apa itu yang ingin disampaikan Yohanes di dalam cerita mujizat air menjadi
anggur ini. Saudara sekalian, kalau kita telusuri, Yohanes itu di sini tidak sedang bicara tentang mujizat saja atau air menjadi anggur, titik. Tetapi yang ingin dia sampaikan kepada kita adalah cerita ini bicara tentang hidup yang baru, a new life. Di dalam Yesus ada hidup yang baru. Dan Yohanes sudah memberi hint dalam cerita ini, memberi isyarat. Isyarat pertama, dia mengatakan di ayat 1, pada hari yang ketiga. Term hari ketiga ini khas dalam iman Kristen, yaitu apa? Hari kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Jadi sebenarnya Yohanes memberi hint, ini bercerita tentang Yesus yang nanti akan bangkit untuk memberi hidup yang baru kepada kita. Satu. Hint yang kedua adalah kejadian di kota Kana itu adalah peristiwa apa? Itu event apa? Event pernikahan, perkawinan. Perkawinan itu is about sepasang orang yang memulai hidup yang baru. Ada sesuatu yang baru dalam perkawinan. Hint yang ketiga adalah ketika air yang dikecap ternyata jadi anggur itu, ternyata rasanya, kualitasnya the best. Lalu MC-nya berkata, biasanya orang itu menyimpan anggur yang kurang baik di belakang, yang di depan disuguhkan itu yang bagus. Nanti kalau sudah belakangan orang sudah kenyang, dikasih anggur yang kelas 2. Itu biasanya. Itu yang terjadi pada umumnya. Tetapi hari ini, di pesta ini, saya menyadari kamu ini kok simpan anggur yang terbaik justru sampai di belakang. Ada sesuatu yang baru ini. Biasanya tidak begini. Tetapi kamu melakukan sesuatu yang lain, baru. Jadi Anda perhatikan, seluruh cerita ini memberi sign kepada kita tentang yang baru, yang baru, yang baru. Mengapa? Sebab sekali lagi cerita ini adalah a story about a new life. Cerita mujizat ini cerita tentang kehidupan baru di dalam dan bersama Yesus. Mengikut Yesus itu yang paling penting apa sih saudara? Hidupmu dan hidupku jadi baru. Gak cuma terus begitu. Menjadi Kristen itu yang paling penting bukan rajin ke gerejanya atau rajin pelayanannya, sekalipun itu penting. Tetapi menjadi Kristen itu yang paling penting adalah kita menjadi baru. Itu sebabnya di dalam Alkitab disebut kehidupan itu kehidupan yang lahir baru. Kristen itu soal apa? Soal lahir baru. Menjadi manusia baru. Ciptaan baru. Bahkan kelak kita ini akan berjumpa di Yerusalem baru. Kita akan melihat langit dan bumi yang baru. Kekristenan itu is about something new. Sesuatu yang baru. Mengikut Yesus itu adalah perjalanan di mana hidup kita diperbarui terus-menerus. Dari hari ke hari diperbarui. Nah, ada 3 hal saudara-saudara yang penting yang ingin disampaikan Yohanes. Apa artinya hidup kita itu diperbarui? Yang pertama, kebaruan itu selalu harus dimulai dari pengakuan
atas apa yang terjadi. Apa adanya. Seperti cerita ini. Maria memberi contoh. Dia berkata, ketika anggur habis, dia bilang pada Yesus apa? Mereka kehabisan anggur. Sebab itu yang terjadi. Itu apa adanya. Memang mereka kehabisan. Itu sebabnya Maria berkata, mereka itu kehabisan anggur. Ran out of wine. Dan waktu itu untuk sebuah pesta kawin zaman itu, kehabisan anggur itu serius. It's sesuatu yang memalukan. Embarrassing moment. Kehabisan anggur itu artinya no more dignity left. It's not a good start. Kehabisan anggur itu discouraging enough to let you down. Untuk waktu itu, it's bad. Tetapi kita tahu, saudara, itu bisa menjadi pengalaman yang terjadi pada siapa saja. Pengalaman yang saya sebut pengalaman kehabisan, kosong, empty, kering, no more energy, no more resources, habis. Ada orang kehabisan tabungan, ada orang habis waktu, ada orang habis kekuatannya, ada orang habis kesabarannya, ada orang habis akal, tidak tahu lagi mau buat apa, ada orang habis semangatnya, tidak punya semangat hidup lagi, ada orang capek, ada orang merasa drained, ada orang merasa exhausted, ada orang merasa hidup ini sampai di sini, saya sudah capek. Di saat hidup masih harus berlanjut, ada event-event penting, tiba-tiba di tengah jalan kita sudah merasa kehabisan, no more resources. Kita cukup familiar dengan pengalaman seperti itu, bukan? Karena semua kita bisa mengalami pengalaman kehabisan. Hanya bentuk kehabisannya macam-macam, tergantung situasi setiap kita. Tetapi saudara, cerita ini mau mengajar pada kita, datanglah pada Yesus apa adanya. Kalau kamu kehabisan anggur, dia bilang, saya kehabisan Tuhan. Tidak usah pura-pura, tidak usah ditutupi, tidak usah didinai. Seperti Maria datang pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Pengakuan itu penting. Kita baru bisa menjadi baru kalau kita mengakui apa adanya. Semua perbaikan keadaan, semua kesembuhan, semua pembaruan selalu mulai dari sebuah kejujuran atau pengakuan. Dan pengakuan itu sendiri sudah bagian dari proses perbaikan keadaan. Semua cerita tentang berubahnya air menjadi anggur ini dimulai dari mana? Dimulai dari pengakuan Maria. Mereka kehabisan anggur. Start from there. Tidak akan ada anggur baru kalau tidak ada pengakuan bahwa anggur yang ada sudah habis. Tidak akan ada jalan keluar kalau tidak diakui memang ada persoalan.
Orang tidak akan pergi beristirahat kalau dia tidak merasa dan mengakui bahwa dia sudah capek. Orang akan terus belajar menjadi pintar kalau dia mau mengakui bahwa dia masih belum pintar. Tidak akan ada dorongan untuk kita bekerja lebih keras kalau tidak ada pengakuan bahwa tabungan sudah menipis. Tidak akan ada kelegaan apabila beban tidak betul-betul kita akui di hadapan Tuhan dan kita letakkan. Tidak akan ada kelegaan. Harus diakui dulu dan diletakkan. Mana mungkin ada kesembuhan jikalau tidak ada pengakuan bahwa di situ ada luka. Barulah orang akan bersyukur tentang companionship, bersyukur tentang adanya pertemanan, persahabatan. Kalau orang itu mengakui bahwa rasa sepi itu sangat menusuk. Orang yang tahu sakitnya rasa sepi baru bisa menghargai artinya companionship. Bagaimana pengampunan bisa terjadi jikalau tidak ada pengakuan dosa? Anda lihat, semua bermula dari sebuah pengakuan, kejujuran. Pengakuan adalah landasan dari semua pembaharuan hidup. Tuhan, saya kehabisan, so I need you. Tiap hari, saudara, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus dengan kerendahan hati untuk mengakui apa adanya, apa yang kita rasa, apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan, saya kehabisan, saya perlu Engkau. Pembaharuan selalu dimulai dari sebuah pengakuan. Yang kedua, saudara-saudara, kehidupan baru bersama Yesus mutlak memerlukan yang namanya iman, faith. Maria datang pada Yesus tidak minta dibelikan anggur, sebab dia tahu Yesus bukan hartawan yang banyak uang yang bisa beli anggur banyak. Tidak. Maria juga tidak tahu bagaimana mengatasi situasi itu, kehabisan anggur. Tapi satu yang Maria tahu, bahwa Yesus sanggup. Satu yang Maria tahu, hati Yesus putranya itu, dan dia sanggup. Maria tidak tahu bagaimana solusinya. Dia cuma datang dengan berkata, mereka kehabisan anggur, titik. Selanjutnya dia percaya pada anaknya itu. Oleh sebab itu dia berkata kepada para pelayan, apa yang dibuatnya, dikatakannya, buatlah itu. Kenapa? Karena dia percaya. Dia percaya Yesus sanggup. Meskipun semula Yesus terkesan seperti tidak mau terlibat, bukan? Tetapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya miracle happen. Mujizat itu terjadi. Saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah tulisan bagus dari Pastor Christian Latsu Barreto, seorang pendeta dari Puerto Rico. Dia menulis begini tentang cerita ini. Sometimes all God expects of us is that we take a step of faith and ask for help. Even if we don't understand how or when
God will respond. Although at first Jesus seems unwilling to get involved, he ends up performing a miracle, demonstrating that our faith, even in the simplest moments, can open the door for God to work in our lives. The key is to trust, to approach God with a sincere heart, knowing that God is always in control. Yang dibutuhkan adalah trust, percaya Yesus itu sanggup. Saudara sekalian, bagi kita selamanya yang namanya kehabisan ya habis. Di tangan kita yang namanya air ya selamanya tetap air, tidak akan jadi anggur. Kalau dalam cerita ini terjadi air berubah jadi anggur, itu jelas bukan pekerjaan kita. Itu pekerjaan dari Allah. Di Kana, di kota Kana, air berubah menjadi anggur. Karena apa? Karena waktu itu Allah bekerja. Itu bukan perbuatan manusia. Itu namanya divine intervention. Ada intervensi dari atas, dari Allah. Iman itu adalah ketika kita percaya di dalam hidup ini ada divine intervention di dalam hidup kita, sekalipun kita tidak tahu bagaimana itu terjadinya, kapan itu terjadinya. Tapi kita percaya divine intervention selalu ada. Dulu waktu remaja, saya suka membaca, dan saya sampai ingat sampai sekarang, saudara, saya suka membaca cerita tentang Dr. David Livingstone. Dr. David Livingstone ini seorang dokter yang mengabdikan hidupnya untuk menabur Injil sebagai seorang pelayan medis di Afrika Selatan. Dan dia punya satu kesaksian. Suatu malam, dia dan rombongannya, ini di Afrika Selatan ya, dia dan rombongannya ketakutan. Karena siang harinya, seorang kepala suku di sana yang sangat membenci pekerjaan Dr. David Livingstone dan kawan-kawan sudah mengancam, nanti malam saya akan datang, saya akan bunuh kalian semua. Itu ancamannya. Dan mereka ketakutan malam itu. Tetapi saudara-saudara, malam itu lewat, tidak terjadi apa-apa. Begitupun malam-malam selanjutnya, tidak terjadi apa-apa. Mereka selamat. Kok bisa? Setahun kemudian kira-kira, kepala suku itu bertobat. Dia menjadi Kristen karena pelayanan itu. Dr. Livingstone kemudian suatu saat penasaran, dia bertanya, apa yang terjadi malam itu sehingga kamu tidak jadi datang? Kepala suku itu menjawab, siapa bilang? Kami datang malam itu untuk membunuh kalian. Hanya kami tidak jadi laksanakan niat itu. Karena malam itu di rumah kalian ada 9 raksasa bersenjata menjaga kalian. Kami mundur, kami takut. Waktu pulang kembali ke Inggris, Dr. David Livingstone bersaksi tentang pengalaman ini
pertolongan Tuhan ini kepada jemaatnya. Kemudian salah seorang pemimpin jemaat itu penasaran bertanya, kapan itu terjadinya, Dr. Livingstone? Lalu dilacak. Mereka berdua sama-sama melacak kira-kira kejadian itu tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa. Dan ketemu. Dan ketika mereka sudah ketemu hari dan tanggalnya, pemimpin gereja itu berkata kepada Dr. Livingstone, maka tepat pada waktu itu di gereja ini ada 9 orang anggota jemaat sedang berlutut mendoakan pelayanan Dr. David Livingstone di Afrika Selatan. Saat itu hari yang sama, 9 orang sedang berlutut mendoakan kami. Yang berdoa di Inggris adalah 9 orang manusia biasa. Yang berdoa di Inggris itu 9 orang manusia. Dan yang mereka lakukan cuma berlutut berdoa. Tetapi yang tampak di kediaman Dr. Livingstone pada saat itu adalah 9 raksasa bersenjata. Itu kalau Tuhan melakukan intervensi. Manusia biasa jadi raksasa. Berlutut biasa menjadi membawa senjata. Air biasa menjadi anggur. Itulah yang namanya intervensi dari atas. Dan yang bisa melakukan seperti itu hanya Yesus. Itu sebabnya kita punya nyanyian, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Hanya Yesus yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Kalau dia melakukan intervensi, maka yang biasa menjadi tidak biasa. Mujizat itu, saudara-saudara, ada. Mujizat itu nyata. Tetapi Yesus yang sanggup melakukannya, bukan kita. Bukan manusia, bukan pendeta, bukan siapapun. Itu terjadi kalau Yesus melakukan intervensi dari atas. Berjalan bersama Yesus menghendaki yang namanya faith. Karena hanya dengan faith kita bisa melihat intervensi Tuhan. Tidak selalu mujizat dalam arti dan bentuk yang wow. Setiap hari kita ini menyaksikan mujizat dari Tuhan. Melalui perkara-perkara yang kecil, Tuhan itu campur tangan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, mujizat itu bukan tontonan. Sekali lagi, kalau tontonan kita berjarak dari tontonan itu. Mujizat itu tanda. Kalau tanda kita diajak untuk terlibat. Mujizat tidak mengajar kita malas diam saja, lalu ya sudah biar Tuhan yang melakukan sesuatu. Bukan itu. Mujizat itu justru tanda yang mengajak kita untuk ikut serta, mengundang kita untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan yang Tuhan lakukan. Mujizat air menjadi anggur tidak dilakukan oleh Yesus sendirian. Perhatikan, dia melibatkan peran-peran orang. Satu yang pasti, Maria, ibunya. Maria itu the observer. Dia yang mengamati, mereka kehabisan aku. Ada the observer, satu.
Yang kedua, ada the waitresses, para pelayan yang mencedok air ke dalam tempayan dan membawanya kepada pemimpin pesta. Ada waitresses. Dan yang ketiga, ada the announcer, pemimpin pesta yang mendeklarasikan, ini anggur terbaik, kamu simpan sampai sekarang. Jadi ada kombinasi peran. Yesus mengajak Maria sebagai the observer, ada waitresses, pelayan-pelayan, dan juga ada the announcer, pemimpin pesta. Mujizat adalah kombinasi antara divine intervention dengan human participation. Ada partisipasi kita, tindakan kita. Itu yang disebut tindakan iman. Jadi berjalan bersama Yesus itu membutuhkan pengakuan, membutuhkan iman, dan membutuhkan langkah iman. Melakukan sesuatu, tidak segan ambil bagian di dalam ajakan Yesus untuk kita ini doing something yang meaningful. Doing little or simple thing, yet other people will be blessed because of it. Saudara, para pelayan itu mencedok air, mengisi tempayan dengan apa? Dengan air. Dan waktu dibawa kepada pemimpin pesta, yang dibawa apa? Air. Ya kan? Yang dibawa air. Karena yang diisi air. Tidak ada yang luar biasa. Yang mereka lakukan itu adalah melakukan hal yang biasa. Mereka cuma mengisi dengan air dan membawa kepada pemimpin pesta itu air juga. Tidak ada yang luar biasa. Hanya ketika air itu sampai di tangan pemimpin pesta, dikecap, dirasakan, diteguk, dia jadi apa? Jadi anggur. The best quality of wine. Lalu semua orang yang hadir pun mengecap taste yang sama, anggur. Jadi maksud saya begini, waktu orang-orang yang membawa itu, yang dibawa mereka adalah air. Tetapi ketika dirasakan oleh pihak lain, dia menjadi anggur. Apa yang tidak luar biasa? Tindakan-tindakan yang sederhana dari kita itu bisa punya arti luar biasa bagi orang lain. Anda cuma carry on water, tetapi orang lain mengecap wine dari. Saya pernah melakukan kunjungan ke rehab center seorang perempuan tua, kira-kira 90 tahun. Kami berkenalan lewat kunjungan-kunjungan gereja. Suatu saat saya datang sendirian, menjenguk dia di kamarnya. Kami berbincang-bincang sederhana. Saya cuma melakukan kunjungan biasa, simple. Tapi ketika saya pamitan pulang, setelah berdoa sebentar, dia bilang pada saya, "You make my day, Pastor." Dan mukanya cerah sekali. You make my day. Saya pulang dengan rasa syukur, dan saya cuma berkata kepada Tuhan, yang saya lakukan sederhana. Saya cuma mengunjungi. Tapi bagi orang itu, dia merasa sesuatu yang besar, itu sebabnya dia berkata, "You make my day." Anda lihat, yang Anda lakukan bisa sederhana. Anda just bawa air, tapi orang lain merasakannya sebagai anggur. Oh, mungkin Anda merawat orang tua. Pekerjaan itu rutin biasa.
Jadi kalau Anda melakukan itu dengan cinta, jadi kita nyanyi bahasa cinta. Ajarilah kami bahasa cinta. Kalau Anda melakukan tindakan merawat orang tua dengan cinta dan kesungguhan hati, orang tua itu akan merasa diperlakukan dengan respect, dengan cinta. Dan itu luar biasa bagi dia. Anda mungkin melakukan tindakan yang sederhana. Anda menyapa orang dengan santun dan hangat. Tapi orang yang Anda sapa itu bisa merasa dirinya dimanusiakan. Karena mungkin tadi di sana dia sedang dihina orang. Dia baru merasakan dignity-nya dihina. Tapi ketika dia jumpa Anda menyapa dia dengan santun, dengan penuh respect. Saat itu dignity-nya diangkat. Anda bawa air, tapi orang itu mengecap anggur dari. Tepukan di bahu, segelas air putih yang Anda bawa, secangkir kopi hangat, tumpangan mengantar pulang, sebuah anggukan kepala dengan senyum, sebuah pelukan rindu bisa dirasakan sejuk di hati orang lain. Padahal yang Anda lakukan itu simple. Anda memimpin nyanyi, Anda memimpin dengan baik. Orang lain merasa diberkati. Anda membawa makanan, Anda memasak makanan dengan hati yang penuh kasih. Pelayanan Anda untuk Tuhan, dan orang lain merasakan sebagai anugerah. Itulah mujizat. Ketika Anda cuma bawa air, tetapi Tuhan yang membuat air Anda dirasa sebagai anggur. Itulah artinya saudara, Tuhan itu mengundang kita untuk terlibat di dalam pekerjaan. Tak usah muluk-muluk, karena memang Anda manusia. Anda dan saya tidak bisa mengubah air menjadi anggur. Tidak perlu memang, karena itu bukan bagian kita. Yang kita perlu lakukan cuma apa? Buatlah apa yang ia suruh, kata Maria. Cedoklah air, cedok air. Bawa air. Perkara air itu nanti jadi anggur, itu urusan siapa? Itu urusan Tuhan. Tuhan menghendaki kita melakukan pekerjaan bersama dengan Dia. Kehidupan baru adalah kehidupan yang selalu mulai dengan pengakuan Tuhan, saya kehabisan, saya perlu Engkau, I need you. Dan yang kedua, Tuhan, I put my trust in you. Tuhan bisa melakukan segala perkara, Tuhan sanggup. Dan yang ketiga, Tuhan, saya mau bawa airnya, tapi yang jadikan anggur itu Tuhan. Saya cuma lakukan yang biasa, tapi saya ingin lakukan itu dengan sungguh hati. Biarlah suatu saat air yang saya bawa itu menjadi anggur yang memberkati. Saudara, ketika itu terjadi, Tuhan mengubah kita dari waktu ke waktu. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang menjadi baru. Semoga Anda dan saya setiap hari diperbaharui Tuhan. Bukan hanya kita memasuki tahun baru, tapi diri kita pun terus dibuat baru, menjadi ciptaan baru. Amin.
kasih pendeta Bidang atas firman-Nya yang begitu indah. Semoga kita selalu bisa melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Let's hope that after hearing Pastor Bidang's sermon, that we can implement it in our daily life. Marilah kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan atas kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami untuk menggenapi firman-Mu. Di dalam doa syafaat ini kami percaya bahwa firman-Mu dan kuasa firman-Mu juga pasti akan selalu digenapi. Bukan karena kami bersandar kehendak kami, melainkan itu karena kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini pergumulan sakit. Kohandi, Tante Olha, Tante Juliana dan George, limpahilah mereka dengan anugerah-Mu, agar semua yang terbaik adalah mujizat kesembuhan dalam hidup yang kekal. Kami juga ingin berdoa untuk Marian Glad. We also pray for her well-being. We pray for her salvation, that you are there at the end of the road. Kami juga berdoa yang saat ini mengalami duka cita dan mengalami kehilangan, berikanlah penghiburan dan kekuatan untuk Pastor Jim Cooper sekeluarga. May your gentle hands comfort and lead them to face a life without a loving wife and supporting mom. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan dalam persoalan pekerjaan, kuliah, dan status tinggal di negara ini. Demikian pula mereka merasa belenggu dalam persoalan masa kini atau masa yang lampau. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Maka Engkau sendiri yang akan memampukan dan menolong setiap anak-anak-Mu, agar mereka dapat dipulihkan, disembuhkan, dihiburkan, dan dikuatkan, dan bahkan dimenangkan mengatasi setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga-keluarga jemaat Gereja Maranatha ini. Engkau hadir sebagai tamu yang tetap, bahkan Engkau terus berkarya sebagai firman dan pergenapan firman dalam hidup rumah tangga kami. Engkau menjadi nahkoda di dalam bahtera rumah tangga kami. Engkau akan menolong dan memampukan hidup seturut kehendak Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang senantiasa haus dan lapar untuk menerima dan melakukan firman Tuhan melalui setiap aktivitas pekerjaan dan karya hidup kami di tengah keluarga. Tuhan akan memampukan kami menjalani kehidupan rumah tangga seturut kehendak Tuhan. Tuhan berkati dalam kesehatan keluarga kami. Tuhan berkati dalam relasi satu dengan yang lain, agar kami hidup dengan harmonis dan penuh cinta kasih dan pengampunan. Kami juga berdoa bagi kehidupan gereja kami Maranatha ini. Berkatilah semua anak-anak yang ada di dalam gereja ini. Tuhan juga berkati semua aktivitas gereja, pengurus, komisi, dan sebagainya, agar jemaat ini bisa terus mewujudkan program-program sesuai dengan talenta kami dan kehendak Engkau. Ajarlah gereja Maranatha ini untuk memberi terang bagi sekitarnya, memberikan pengharapan, pertolongan, dan berkat Tuhan secara nyata, baik di dalam jemaat maupun dalam masyarakat di lingkungan luas. Bahkan bangsa negara ini menerima berkat-berkat melalui gereja Maranatha ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami,
Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, dan solusi dalam memimpin dan mengatasi segala persoalan tenggara dan dunia. Tuhan berikan pemimpin kami untuk membangun secara harmonis seluruh masyarakat, terutama sekali memberikan mereka yang kurang mampu solusi yang adil dan yang menolong dalam keuangan dan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang terkena bencana kebakaran dan musibah lainnya. Tuhan hibur, kuatkan, dan pulihkan, dan mampukan mereka untuk terus bangkit dan maju melanjutkan kehidupan mereka. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya, Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biasanya persembahan sedikit dari ceritanya Pak Pipi tadi. Semoga kita semua bisa membawa air kepada sesama kita, dan itu yang anggur kana itu anggurnya memang spesial gitu, manis gitu. Jadi kalau di semua tempat lain di Israel itu biasanya pahit ya, Cioni ya, tapi kalau di Kana manis gitu. Jadi memang spesial, dan itu benar-benar ada gerejanya di situ. Jadi mujizat itu beneran gitu ya, bukan cuma cerita dongeng. Hanya dekat Allah saja. Merasa tenang
Bapak untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu hari ini. Kau berkati kami baik secara jasmani maupun rohani ya Bapak sepanjang minggu hari ini. Bapak, terima kasih juga tuh Bapak. Kami sudah memberikan persembahan sebagian dari kami ya Bapak. Kiranya persembahan ini Kau sucikan dan kuduskan ya Bapak. Dan persembahan ini dapat dipakai untuk pengurus, untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Biarlah orang yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Kau berkati mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Shalom, saudara-saudara. Untuk minggu depan, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Jonas Mulyo. Pada minggu depan itu masuk bulan Februari, jadi kita ada perjamuan kudus. Untuk hari Rabu seperti biasa ada Bible study bersama Pak Emil jam 8 malam melalui Zoom. Untuk minggu depan dalam rangka Chinese New Year, bagi yang mau partisipasi silakan. Untuk yang mau membawa makanan potluck silakan hubungi Ibu Lili. Dan makanan yang akan dibawa potluck makanan spesial Chinese New Year ya, jangan bawa Indonesian food, jangan bawa nasi padang, jangan. Jadi kalau dalam acara besok juga, kalau ada yang mau partisipasi dalam nyanyian Chinese silakan. Untuk membawa juga puji-pujian silakan. Yang spesial nih, yang menarik nih dari Maranatha, kalau yang single dapat angpau. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Terima kasih. Saya dapat angpau dari Kojas. Boleh pakai baju Chinese kan ya? Silakan. Iya. Oh, Priscilla mau say something? Shalom jemaat Tuhan. Saya di sini akan memberikan ucapan terima kasih kepada Maranatha selama proses dari suami saya, dari sakit sampai penguburan dan memorial service. Terima kasih kepada Ibu Foni, Kohandi, Andre, dan juga semua tim musik serta semua jemaat. Thank you stay for your help. Terima kasih buat Ibu Sri. Terima kasih buat semua jemaat Maranatha Cik Liani yang sudah membuat yang terbaik. Begitu pula tim dapur. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan dan kerjasama yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan lagu Maranatha dan penutup ya. Boleh kita nyanyikan sendiri. Kristus datanglah.
kita kembali dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun yang kita kerjakan hanya membawa air, tetapi biarlah kalau kita membawanya di dalam nama Tuhan, apa yang kita kerjakan itu dirasakan sebagai berkat untuk orang lain. Pulanglah dalam damai dan layanilah Tuhan dengan syukur, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, tersenyum dan mengaruniai engkau shalom, damai sejahtera. Haleluya. Amin.